Kembali ke musim panas 10 tahun yang lalu. Dia 10 tahun yang lalu masih sangat polos dan menggemaskan. Aku sangat suka menggoda dan mengganggunya. Saat aku masih belum puas menggoda dia, suara dingin terdengar di telingaku. Ye-chan menggoda aku 10 tahun yang lalu. Kamu memang ketagihan, ya. Sial. Dia juga kembali. Cerita dimulai. Setelah terbangun, kembali menjadi 18 tahun. Melihat halaman penuh tanda silang merah, dia mengerutkan alis. Kamu begitu saja pergi memeluk Universitas S. Tidak peduli apakah kamu memeluk Universitas S atau tidak. Aku memiringkan kepala mendekat padanya. Dengan penasaran bertanya, Liu Ruyan, apakah kamu suka aku? Menggoreskan pulpen di kertas ujian membuat garis lurus yang panjang. Liu Ruyan menatapku. Matanya berbaur antara terkejut dan malu selama beberapa saat. Dia mengejek. Suka kamu. Cek-cek, dia yang berusia 18 tahun memang terlalu muda. Masih tak bisa menyembunyikan perasaannya. Aku mengeluarkan suara menundukkan kepala melihat kertas catatan. Berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi tadi. Dengan acuh tak acuh menghitung semua soal yang salah di kertas. Setelah beberapa saat, terdengar suara Liu Ruyan di telingaku. Suara yang jernih dan lembut. Sepertinya sudah menahan lama. Ye-chan menggigit giginya. Tatapan mata seperti serigala kecil yang garang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan trik membosankanmu. Mendengar itu, aku memutar kepala menatapnya. Ekspresinya jarang begitu serius. Ruyan. Liu Ruyan menggenggam erat pulpen di tangannya. Aku lapar. Liu Ruyan berdiri karena sakit, memberi tatapan tanpa ekspresi padaku. Lalu kembali ke kamar. Kenapa begitu tidak bisa menahan godaan? Aku tidak bisa menahan tertawa keras. Dibawa pulang oleh orang tuaku. Tahun itu Liu Ruyan baru berusia 10 tahun. Tubuhnya kurus dan langsing, mengenakan sweater lama yang tidak pas, mengerutkan bibir, dengan keras kepala berdiri di ruang tamu, berusaha keras menyembunyikan kegelisahan di antara alis dan matanya. Aku berdiri di atas tangga menatapnya. Beberapa detik kemudian, dia duluan mengalihkan pandangannya, sensitif dan mudah tersinggung. Mempunyai rasa harga diri tinggi namun juga rendah diri. Itulah kesan pertamaku tentang dia. Mengenai kedatangannya, aku tidak bisa mengatakan menyambut, juga tidak bisa mengatakan menolak. Hanya terasa rumah ini akhirnya tidak begitu sepi. Liu Ruyan seumuran denganku. Nilainya selalu bagus. Tidak pernah lelah belajar. Tidak peduli ujian apapun. Dia selalu menempati peringkat pertama di kelas. Beberapa orang dilahirkan dengan bakat luar biasa. Mempelajari apa saja terasa mudah. Liu Ruyan memang begitu, apalagi dia begitu giat. Kami berdua, meski paksa, bisa dibilang teman masa kecil. Setelah menikah, dia sibuk dengan karirnya di siang hari. Aku menghabiskan waktu di galeri seni. Saat malam tiba, kami berbagi tempat tidur, berbagi keintiman. Beribu-ribu hari dan malam berlalu seperti itu, kecuali tidak ada cinta. Pernikahan kami bisa dibilang kontrak yang sempurna. Pada tahun ke-10 pernikahan, aku secara kebetulan menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya tanpa perasaan padaku. Dan pada hari berikutnya setelah menemukan rahasia itu, aku terbangun. Kembali ke liburan musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Bagaimana harus kuungkapkan? Melihat Liu Ruyan yang memegang kue kecil duduk di tepi jendela. Sekarang dia masih polos. Belum menjadi sosok yang sulit didekati setelah 10 tahun lebih. Tak dapat dipahami. Aku lapar. Aku melangkah mendekat, membawa sebuah kursi dan duduk di sampingnya. Dengan malas, dia membuka mulut. Liu Ruyan memberiku satu suapan. Liu Ruyan menatapku sekilas. Tangan yang tidak diinginkan bisa ditukar dengan panci besi dan pisau dapur. Benar-benar lucu. Aku tersenyum dengan tak berdaya. Untungnya, dalam tubuh berusia 18 tahun ini, tinggallah Ye-chan dari belasan tahun ke depan. Kalau tidak, dengan sifatku, mungkin aku akan merasa kepercayaan diriku terluka lagi. Lalu kembali ke kamar sambil menggerutu. Namun sekarang berbeda. Ye-chan, Liu Ruyan. Shu ke-1 memerah. Merasa malu sekaligus marah. Apa sebenarnya yang kau mau lakukan? Aku menatapnya dengan polos. Kekuatan yang kupegang pada pergelangan tangannya tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa lepas. Dia hanya bisa menatapku dengan mata bulatnya. Aku tersenyum lebar sambil menatapnya tanpa berkata. Maksudnya jelas. Jika tidak memberiku kue kecil, aku pasti tidak akan melepaskannya. Liu Ruyan, tidak ada yang bisa kulakukan.
menutup mataku, menahan rasa manis yang meletus di lidah. Mataku menatap tajam pada gadis di sampingku dan dia dalam ingatanku. Tanpa perbedaan sama sekali, alis melengkung, mata menawan, bibirnya selalu menahan dengan keras. Saat marah, ia tanpa sadar mengerutkan bibirnya sedikit, seolah-olah meminta ciuman. Saat ini dia sedang marah, namun aku tidak merasa bersalah sama sekali, bahkan merasa bersalah namun senang. Tidak heran setelah menikah Liu Ruyan begitu suka menggokiliku. Aku akhirnya merasakannya, meskipun dibandingkan dengan apa yang dia lakukan padaku. Situasi ini sekarang hanya seperti permainan anak-anak, menelan kue di mulut perlahan-lahan ke tenggorokan. Secara refleks, aku menyentuh pergelangan tangan Liu Ruyan. Kulit tipis setebal lapisan, jari yang memegang sendok lembut dan halus. Tulangnya yang rapuh seakan-akan patah bila dibengkokkan. Liu Ruyan bergetar seluruh tubuh. Dia mengangkat garpu. Tatapannya penuh peringatan. Ye Chan, kamu, bersikaplah jujur padaku. Ya, aku mengangkat bahu, menahan ujung jariku. Liu Ruyan menghirup napas dalam-dalam. Sudut bibirnya masih ada sedikit krim. Melihatnya begitu marah, aku dengan baik hati mengingatkan. Ruyan, aku pakai garpumu. Apakah ini tidak langsung seperti ciuman? Liu Ruyan menggenggam erat gagang sendok. Wajahnya penuh rasa malu dan kesal. Ye Chan, apa omong kosongmu? Aku tidak menanggapinya. Aku berkata sendiri. Bukan, aku membungkuk. Menjilat krim di sudut bibirnya. Aku mengangguk puas. Itulah ciuman tidak langsung. Punggung Liu Ruyan kaku. Dalam sekejap mata berkedip. Wajahnya memerah sampai hampir terbakar. Malu dan marah melintas cepat di matanya seperti sekepal telapak. Cairan berkilau jatuh di wajahku. Tidak terasa sakit. Kelihatannya kali ini dia benar-benar marah. Aku memutuskan berhenti ketika sudah cukup. Memilih untuk menahan diri. Mulai, orang terhormat berbicara, bukan berkelahi. Kamu terlalu garang. Ruyan, jelas kamu juga suka, kan? Bukankah begitu? Liu Ruyan menahan wajah kecilnya. Ini sikapmu terhadapku. Warna wajah Ye Chan agak tidak enak. Aku bukan mainanmu. Kriuk, Liu Ruyan yang berusia 18 tahun memang tak terkejut. Tapi aku tak tahan ingin berbuat nakal. Tentu saja kamu bukan mainan. Aku menahan senyum di mataku. Ekspresiku menjadi serius. Kamu jelas adalah tunanganku. Bagus. Liu Ruyan berhasil kusut dan lari. Melihatnya berbalik dan naik ke atas. Aku mengangguk puas. Mulai hari ini, tugasku hanyalah makan dan tidur. Menggoda Liu Ruyan. Sebenarnya Liu Ruyan tidak perlu khawatir. Nilaiku tidak serendah yang dia perkirakan. Bisa saja kembali ke Universitas S. Aku juga tidak ganti jurusan. Dulu aku pikir dia keras kepala ingin aku masuk S. Untuk menunjukkan nilai diriku kepada orang tuaku. Tapi sekarang aku tiba-tiba mengerti. Sebenarnya dia hanya ingin bersamaku. Hari ketiga setelah mengisi pilihan jurusan, Liu Ruyan berencana pulang ke kampung halaman. Lagi pula sudah 5 tahun terpisah. Memang sudah waktunya kembali melihat kenangan yang tumpang tindih. Tapi yang berbeda adalah, kali ini ada satu lagi. Aku menjelajah dari selatan ke utara, menyeberangi hampir setengah China. Aku menempel padanya dan kami tiba di sebuah tempat yang disebut Enshen, sebuah desa kecil yang tua. Di sana tidak ada gemerlap kota es, kehidupan mewah yang memabukkan, hanya beberapa jalan sempit dan beberapa lampu jalan yang redup. Aku menyeret koper bersama Liu Ruyan dan berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah tua itu sangat besar dan luas. Aku tahu ini rumah neneknya. Karena orang terdekatnya semua meninggal terlalu dini. Sejak kecil dia terus-menerus diperlakukan seperti bola kulit yang ditendang. Hidup mengais rezeki di rumah orang lain. Jadi ketika pertama kali bertemu, dia tampak begitu berantakan. Malam hari menghisap darah. Aku sibuk masuk dan keluar, membersihkan rumah hingga bersih bersinar. Liu Ruyan berbaring santai di kursi anyaman, goyang-goyang, mengamati ukiran kayu di balok rumah. Di mata orang luar, aku Ye Chan tak pernah menyentuh air musim semi. Namun Liu Ruyan adalah anak keluarga miskin. Dia cepat melihat sapu di tangannya. Aku mengangkat alis. Jelas itu terbalik. Rumah tua itu sudah lama tak berpenghuni. Aku mengerti, namun pada malam pertama kami berdua sendirian, listrik padam. Itu memang aku. Tidak terduga, aku tahu kebiasaan Liu Ruyan. Setiap hari dia mandi. Meskipun listrik padam, itu tidak menghentikannya. Dalam kegelapan, aku mengulurkan ujung jariku dan menepuk bahunya. Mau mandi tidak?
Bulu mata panjang Liu Ruyan menggantung. Itu menjadi persetujuan. Di dalam rumah tua, kami meraba-raba dan menemukan lilin serta korek api. Setelah dinyalakan, aku diam-diam pergi ke dapur untuk memanaskan air mandi baginya, menyetel suhu air mandi yang tepat. Aku berbalik hendak pergi, namun Liu Ruyan menggigit giginya dan menarik lenganku. Jangan pergi, aku takut gelap. Bayanganku memegang lilin, membuat sekeliling menjadi sangat hening. Aku samar-samar mendengar suara kerasnya dia. Hanya tinggal di ruangan ini. Jangan mengintip. Kalau tidak, aku akan mencabut matamu. Awalnya aku tidak berniat mengintip. Sebuah rok lipit dilemparkan dengan lembut ke dalam baskom kayu di samping. Aku mengangkat sudut bibirku. Kamu bilang begitu. Bagaimana kalau aku tetap mengintip pakaian itu? Menyentuh kulit menghasilkan suara halus. Nafas Liu Ruyan jelas menjadi lebih cepat. Saat membuka mulut, suaranya sudah mengandung peringatan. Kamu berani mendengarnya. Mendengarnya, kedua telingamu mendengarnya, berteriak begitu keras. Sebenarnya itu hanya gelembung sabun. Sekali ditusuk langsung pecah. Cairannya berceceran. Aku memegang lilin, berbalik menghadap dia, berdiri dengan tenang. Liu Ruyan mengambil sekop air, menyiramnya dari bahu. Baru saja aku mencoba suhu air, tidak membahas yang lain dulu, tentang air mandi. Pekerjaan ini aku lakukan dengan sangat baik. Namun suara air itu membuatku menunduk sejenak. Aku tersenyum pahit. Aku merasa aku tidak jauh dari kegilaan. Liu Ruyan, kau memang berani. Aku mengakui beberapa hari terakhir ini aku sering berselisih dengan Liu Ruyan. Dia tampaknya marah setiap hari. Tapi aku sudah terbiasa berurusan dengannya selama bertahun-tahun. Liu Ruyan sepertinya belum pernah tersenyum padaku, baik sebelum maupun sesudah menikah. Dia selalu memanggilku dengan nama lengkap, Ye-chan. Itu sungguh membuatku tidak senang. Di halaman, Liu Ruyan berbaring di kursi goyang di bawah pohon osmanthus. Sementara aku sedang mencuci pakaian. Sejujurnya, aku tidak terlalu puas dengan tubuhku saat ini. Aku tidak cukup kuat. Otot-otot di lenganku tidak lagi sekuat 10 tahun yang lalu. Juga jari-jariku yang memegang kuas tidak cukup kuat. Busa lengket yang dihasilkan deterjen menempel di atasnya. Entah kenapa, ada kesan kebajikan yang muncul. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah, aku sekarang tampak penuh semangat muda. Liu Ruyan 10 tahun kemudian. Aku memang tidak bisa memahaminya. Tapi Liu Ruyan yang ada di depan mataku, dia baru berusia 18 tahun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kepolosan. Keras kepala seperti kuda liar kecil. Selain Liao Juezi, tidak melakukan apa-apa. Jika aku adalah Ye-chan berusia 18 tahun, maka memang tidak ada yang bisa kulakukan terhadapnya. Namun aku tidak perlahan-lahan berjalan menuju pohon osmanthus. Aku berhenti di samping kursi goyang. Lalu dengan penuh keyakinan, aku menyelipkan diri ke dalam kursi. Dengan tangan dan kaki yang panjang, menguasai seluruh kursi. Aku memeluk pinggangnya yang kurus dan ramping. Tak tahan, aku mengeluh di telinganya. Ruyan, aku benar-benar tidak suka padamu. Memanggilku dengan nama lengkap. Mataku tampak penuh keluh. Kenapa kamu tidak memanggilku Ah-chan? Kalau memang tidak bisa, sayang, juga tidak buruk. Liu Ruyan terjepit di pelukanku. Tubuhnya kaku seperti pelat baja. Tarik napas dalam-dalam. Dia mencoba mendorongku. Bangun. Aku tidak bergerak sama sekali. Ye-chan kembali lagi dan lagi. Aku menutup telinga. Masih mengurungnya. Aku menggesek pipinya. Aku terus menggoda dia. Liu Ruyan, maukah kamu memanggilku abang? Aku akan membelikanmu permen. Liu Ruyan tidak bisa mengalahkanku. Hanya bisa memperingatkan secara lisan. Ye-chan, jangan berlebihan. Ye-chan, jangan menggangguku. Ye-chan, lebih baik kamu jujur. Ye-chan, jangan berlebihan. Kata-kata yang sering dia katakan padaku. Dia mengulang hanya 3 kalimat ini. Tapi aku selalu menutup telinga. Mengangkat orang itu ke pangkuan. Aku tidak akan menyerah. Ruyan, tidak bisakah kamu lebih lembut padaku? Liu Ruyan mengabaikanku. Lihat, kamu marah lagi. Baiklah, aku menghela napas. Kalau kamu galak, tidak apa-apa. Tapi hanya bisa galak. Apakah aku tahu? Mulut Liu Ruyan mengerut. Tidak berani lagi menindas terlalu berlebihan. Aku dengan sopan mengangkat orang itu. Setelah langsung masuk ke dalam rumah, aku menaruhnya dengan hati-hati di atas tempat tidur. Liu Ruyan berguling 2 kali di atas tempat tidur. Dia berbalik menghadap punggung, dan kembali tidak mengindahkan siapapun. Aku mengangkat kantong kain tipis di pinggir tempat tidur.
Nada dan sikapku sepenuhnya terasa wajar. Aku juga menyukainya. Liu Ruyan terkejut. Hampir seketika dia memutar tubuhnya. Setelah melihat kain di tanganku, wajahnya berubah menjadi sangat cerah. Aku tampak tak bersalah. Kamu tidak boleh menyentuh air dingin. Bagaimana kalau perutmu sakit? Aku menahan lagi dan lagi. Dia tetap tidak bisa menahan. Dia berteriak, namaku, dengan nada agak menggigit. Ye Chan, aku mengangguk sambil menggumam. Langkahku tak berhenti. Aku juga tidak lupa menenangkannya. Tenanglah, tidak akan bercampur dengan milikku. Dia mengerutkan hidung. Ekspresiku sangat serius. Aroma bunga Shinan terlalu kuat. Kamu tidak suka Chan? Liu Ruyan terkejut dan duduk tegak. Ada bekas merah di lehernya. Dia menatapku dengan tidak percaya. Apakah kamu punya rasa malu? Ini karena marah karena malu. Aku memiringkan kepala melihat kain berwarna merah muda pucat di tanganku. Besok aku pergi ke kota membeli katun untukmu. Liu Ruyan sudah 3 hari tidak mengindahkan aku. Meskipun aku seperti ibu rumah tangga, aku melayani dia dengan menyajikan teh dan air tanpa keluh. Tapi asalkan aku membuka mulut, dia langsung berbalik dan pergi. Dia berdiri di halaman, cantik seperti bunga magnolia. Setelah begitu banyak kali berbicara mendalam dengannya, tentu saja aku tahu betapa dominannya bunga magnolia itu. Mengingat hal itu, aku menundukkan kepala dan melihat sekilas. Pemuda, memang tubuhmu kuat. Meninggalkan semua pikiran lain. Aku tersenyum nakal dan memanggilnya. Ruyan. Liu Ruyan berbalik dan pergi. Kali ini dia langsung keluar lewat pintu utama. Aku mengerutkan bibir. Dengan santai aku berjalan ke pintu. Melihat keluar sebentar. Orang itu sudah tidak terlihat. Aku tidak terburu-buru. Aku berbalik dan pergi. Halaman rumah sebelah. Melihat sekilas dari pintu. Liu Ruyan. Ternyata ada gadis dengan 2 ekor kuda kecil di sana. Dia sedang menunduk di atas bangku mengerjakan pia. Liu Ruyan membawa bangku kecil dan duduk di sampingnya. Melihat sikapnya, sepertinya dia akan mulai menjelaskan pia. Tapi dia menolak memperhatikanku. Dalam beberapa hari singkat ini, dia sudah bersahabat dengan gadis kecil tetangga, Luo Xiang. Membangun persahabatan yang erat. Xiang sangat menggemaskan. Dia sangat suka datang ke Liu Ruyan untuk bermain. Tentu saja semuanya saat aku tidak ada. Ada yang menemaninya. Di dalam rumah masih ada pakaian yang belum dicuci. Aku berbalik dan kembali dengan santai. Membiarkan Liu Ruyan bermain di rumah Xiang. Tidak kusangka 1 kali tinggal jadi menghabiskan sore penuh. Matahari telah terbenam. Dia belum pulang ke rumah. Saya mencari ke seluruh desa. Namun tidak menemukan apa-apa. Rasa tidak menentu muncul di hati. Saya dengan wajah tenang kembali ke rumah tua. Berencana melaporkan bersama nenek Xiang. Sesaat setelah tiba di rumah, Liu Ruyan langsung memeluk teratai dan buah teratai. Langkahnya ringan masuk ke dalam rumah. Ketakutan menghilang. Yang mengikutinya adalah rasa takut yang tersisa. Saya menatap Liu Ruyan dengan berat. Berusaha keras menahan emosiku. Kamu pergi kemana sore ini? Liu Ruyan tidak pernah memberitahuku sampai akhir. Kemana sebenarnya dia pergi sore itu? Kebenaran kejadian terungkap pada hari berikutnya. Saya mendengarnya dari nenek Xiang. Sama persis dengan dugaan saya, karena terlalu suka bermain di cuaca panas. Berlari ke desa yang dekat dengan sungai dan pohonnya lebat. Jauh lebih sejuk dibandingkan kota es. Pekerjaan rumah Xiang hampir selesai. Dia sudah membuat janji sore itu untuk bersama teman-temannya pergi memetik teratai di pantai, menemui Liu Ruyan. Sendirian merasa bosan. Dengan rasa setia, dia mengantarnya. Liu Ruyan tidak ingin berada bersama saya. Sudah bertahun-tahun tidak menginjak pasir pantai. Tanpa ragu menerima undangan itu. Dengan senang hati pergi bersama. Sepanjang sore, dia bersama anak-anak kecil. Mereka memeriksa semua batu di perairan dangkal. Menangkap 1 ember penuh kepiting kecil. Juga memetik teratai sebanyak 1 perahu. Bermain sampai melupakan segalanya. Jadi, sama sekali tidak ingat apa yang terjadi malam ini. Maka pada senja kembali ke rumah. Yang menyambutnya adalah amarahku. Aku berdiri di depan pintu. Wajahku pucat dingin. Tatapanku seolah ingin menelan dia hidup-hidup. Liu Ruyan. Dia memeluk 2 bunga teratai. Melewati hemrok. Secara tidak sengaja menyentuh betisku. Dengan nada acuh tak acuh. Kenapa begitu? Ekspresiku langsung menjadi lebih buruk. Namun nadanya menjadi tenang. Kenapa tidak memberitahu dulu, lalu lari keluar? Apakah kamu tahu aku mencarimu sepanjang sore? Liu Ruyan membelakangi aku.
Dia menjawab dengan santai, "Oh." Terus menancapkan daun teratai. Aku tiba-tiba marah besar. Biji teratai di tangannya belum sempat dimasukkan ke dalam wadah air. Lalu aku mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya ke dalam kamar. Dengan terhuyung-huyung, masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian, dia terjatuh di atas tempat tidur. Melihat sekilas wajahku, alisnya mengernyit. Tanpa ragu, dia merangkak ke kaki tempat tidur. Namun aku lebih cepat. Aku mengulurkan tangan, memegang pergelangan kakinya. Aku menariknya kembali. Dengan satu tangan, aku mencengkeram kedua pergelangan tangan yang kurus. Nilku menekan kakinya. Suaraku penuh kemarahan. "Liu Ruyan, apakah kamu tahu seberapa tinggi dan dalam gunung di sini? Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika diculik oleh penyelundup manusia? Apakah kamu ingin dikunci dengan rantai besi di ruang bawah tanah? Atau menjadi mesin reproduksi?" Dia memutar tubuhnya, menyadari bahwa dia terjepit olehku dan tidak bisa lepas. Maka dia juga marah. "Tidak perlu repot-repot kamu," dia berkata dengan marah. "Aku sudah tinggal di sini jauh lebih lama darimu. Belum saatnya kamu mengajariku." Aku tertawa karena marah. Mengangguk, seraya berkata baik berulang kali, "Liu Ruyan, kamu memang hebat." Sakit kepalaku terasa seperti pecah. Aku dibutakan oleh rasa takut dan amarah. Saat Liu Ruyan belum sempat bereaksi, aku dengan kasar membantu dia berbalik. Pukulan demi pukulan, bertubi-tubi. Liu Ruyan dulu hidup dalam kesulitan, tapi belum pernah dipukuli. Ini seharusnya menjadi kali pertama dia dipukuli dalam hidupnya. Aku tidak menyangka orang yang memukulnya ternyata diriku sendiri. Setelah menyadari tidak bisa lepas dariku, dia menutup mulutnya rapat. Dengan keras kepala, dia tidak memohon ampun padaku. Sampai akhirnya rasa sakitnya tak tertahankan. Dia memanggil namaku. "Ye Chan, sungguh sakit." Suara itu sudah bergetar dengan nada menangis. Aku tiba-tiba sadar. Tepukan itu berhenti. Pergelangan tanganku melonggar. Dia bisa bergerak bebas lagi. Liu Ruyan menutup matanya. Aku menatapnya dengan kebingungan. Aku perlahan mengulurkan tangan ke belakang. Dengan gemetar, menyentuh ujung pantatnya. Sebuah rasa sakit tajam langsung menyerang otak. Air matanya menetes perlahan ke atas spray, menembus hatiku. Aku melihat penyesalan tak berujung mengalir dari tanganku, hampir menenggelamkanku. Saat aku ingin mendekat, Liu Ruyan yang marah dan takut menghentikanku. Dia menarik cangkir itu, tidak lagi menatapku. "Kamu keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu sekarang." Suara serak, sebenarnya tidak mengancam sama sekali, tapi dia tidak ingin melihatku. Aku pun hanya bisa pergi. Hatiku berantakan seperti benang kusut. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ruyan belum makan malam ini. Keesokan harinya aku bangun. Langit sudah terang benderang. Aku mencium aroma pada diriku. Bau keringat ringan itu adalah bau yang tidak disukai Liu Ruyan. Dia mengerutkan alis dengan rasa tidak suka. Aku membawa pakaian ke kamar mandi yang sederhana. Setelah membersihkan diri secara sederhana, aku menyiapkan air mandi untuk Liu Ruyan. Dia sudah bangun sejak lama. Saat lewat, dia tidak memberi satu pun tatapan langsung kepadaku. Namun air mandi yang aku siapkan untuknya tidak ditolak. Melihatnya merasa tersakiti. Tidak ada yang menyakiti diri sendiri. Aku anehnya merasa sedikit lega. Menunggu dia selesai bersiap. Keluar dari kamar mandi. Sarapan sudah disajikan di atas meja. Mengetahui dia tidak ingin melihatku. Lebih tidak ingin makan bersama di meja yang sama. Karena juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku dengan bijak bersembunyi, namun Liu Ruyan mengeringkan rambutnya, langsung melewati sarapan, menutup pintu dengan keras. Itu adalah deklarasi perang. Aku mengerti maksudnya, tidak makan masakanku. Itu adalah deklarasi perangnya. Selama 2 hari ini dia memakai air mandi yang aku campur, juga memakai pakaian yang aku cuci, tapi tetap tidak makan masakan yang aku buat, juga tidak berkomunikasi sama sekali denganku. Ini bukan sekadar marah-marah. Ini taktiknya untuk menghadapiku, karena dia sudah tahu. Aku peduli, dia sangat peduli. Itu adalah keyakinannya. Meskipun perutku mungkin akan terasa lapar, tapi jelas efeknya sangat nyata. Aku tak bisa duduk diam. Pada sore hari kedua setelah dia menolak makan, aku muncul di depannya. "Liu Ruyan." Aku memegang semangkuk bubur di tangan, menahan kemarahan. "Apakah kamu ingin membiarkan dirimu mati kelaparan?" Dia berbaring miring di tempat tidur dengan punggung menghadapku. Menganggap kata-kataku hanyalah angin di telinganya, ruangan menjadi tenang.
Hanya terdengar napasnya dan napasku di sekeliling. Sebuah kelalaian, sebuah desakan. Setelah lama, suaraku kembali terdengar di dalam kamar. Liu Ruyan, suaraku sangat lembut, berat, datang berkali-kali. Aku tetap akan terjatuh di tangannya. Kamu menang, Liu Ruyan. Dia berbalik posisi, berbaring rata di tempat tidur memberi respons. Tapi tidak sering, sikapnya itu. Aku memutuskan untuk menyerah. Berjuang, dengan putus asa menanyakannya, Liu Ruyan, sebenarnya kamu mau apa? Liu Ruyan menatap datar. Apapun yang kamu mau, aku beri. Diam, agak kebingungan. Aku mengangguk dengan tegas. Apa yang kamu mau, aku beri. Liu Ruyan berbalik, berbaring di tepi tempat tidur, dengan nada keras. Katakan padaku, maaf. Dia agak puas. Bahu langsung turun. Suara terdengar lemah. Cepat beri aku makan. Aku sudah terlalu lapar sampai tak kuat mengangkat mangkuk. Ini sangat berbeda dari bayanganku. Aku kira dia akan menggantungku, lalu memberitahuku syarat-syaratnya. Tapi dia terlalu lapar. Tidak bisa mempertahankan sikap dingin. Tidak ada pilihan. Manusia itu seperti besi. Makanan itu seperti baja. Sudah lapar selama 2 hari penuh. Ini sudah batasnya. Bibir kupiku mengatup rapat. Menahan amarah. Aku memberi makan dia. Apakah kamu tidak tahu pergi ke dapur mencuri sedikit makanan? Aku tidak mau pergi. Dia menelan 1 suap besar bubur. Dengan nada yang tersinggung namun keras kepala. Bahkan sampai mati kelaparan. Aku tidak akan menunduk demi 5 genggaman beras. Aku teringat lagi pukulan brutal yang pernah kuterima. Sekarang, setiap kali dia melihatku, dia marah. Aku masih marah. Ye Chan, bagaimana kamu bisa bersikap begitu buruk padaku? Kamu yang dulu tidak mendengarkan. Aku mengelap mulutnya untuknya. Sikapnya juga tidak sopan. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh memukul pantatku. Dia menepuk papan tempat tidur berulang kali menegaskan. Dengan nada yang tegas. Aku sudah dewasa. Tidak ada yang boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu juga tidak boleh. Aku mengangkat alis. Lalu menambahkan. Untuk keadilan, aku juga membiarkanmu membalas. Selama kamu senang. Tidak masalah seberapa kuat kamu memukul. Ye Chan dan Liu Ruyan kembali marah dan tersipu. Diamlah. Ternyata tidak menolak. Makan sampai kenyang dan minum cukup. Aku akan mencuci piring. Liu Ruyan mengelak. Menunggu dia selesai mandi dan keluar. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Saat ini aku kembali tenang dan rasional seperti dulu. Menyiapkan tempat tidurnya. Aku memanggilnya tanpa ragu. Liu Ruyan. Dia mendekat. Dengan nada yang tidak bersahabat. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Dengan tenang, aku mengambil salep. Dengan penuh keyakinan, aku memanggilnya. Cepat, aku akan mengoleskan obat untukmu. Liu Ruyan segera menutup roknya. Mata terbuka lebar. Ye Chan menggigit giginya sambil memanggil namaku. Suaranya penuh kemarahan dan peringatan. Ternyata aku tidak melanjutkan menggodanya. Lagi pula baru berumur 18 tahun. Sering merasa panas stres. Tidak baik bagi tubuhku. Sudah. Tidak usah mengoleskan obat lagi. Letakkan salep itu. Aku duduk tegak dengan sikap terhormat. Terlihat sangat sopan. Datang, aku akan mengeringkan rambutmu. Liu Ruyan meletakkan tangannya dan berjalan ke arahku. Namun ekspresinya masih agak waspada. Ye Chan mengambil pengering rambut. Ia berjalan ke sisiku. Sambil menancapkan colokan. Sambil berbisik. Kendalikan dirimu sedikit. Aku mengangguk pelan. Dengan lengan dan kaki yang panjang, aku memeluknya erat. Ye Chan, maaf. Aku mencium puncak rambutnya. Suaranya tiba-tiba menjadi pelan. Maaf. Kecepatan hidup di kota Enjen sangat lambat. Aku tinggal di sini selama 2 minggu. Saat meninggalkan, aku ternyata merasa agak berat hati. Siang-siang datang membawa anjing hitam kecil keluarga kami untuk mengantar kami. Gadis kecil. Matanya merah-merah, bisa dibilang sangat sedih. Di luar jendela mobil, dia melambaikan tangan kecilnya dengan kuat. Ruyanji, siang-siang pasti sangat merindukanmu. Mobilnya sudah berjalan. Liu Ruyan tampak agak melankolis. Dia menoleh dan melihatku. Lalu ia menundukkan kepalanya lagi. Aku segera menenangkan dia setelah itu. Jika ada kesempatan, kami akan kembali. Seperti saat kami datang. Menerbangkan melintasi lebih dari setengah China. Aku dan Liu Ruyan kembali ke kota es. Pada hari kedua setelah mendarat, orang tuaku juga kembali. Terakhir kali aku bertemu mereka adalah saat tahun baru.
Hari ke-30 tahun baru. Mereka terbang kembali ke kota es. Makan malam tahun baru singkat di rumah. Keesokan harinya mereka masing-masing terbang pergi lagi. Bagi mereka, karier jauh lebih berarti daripada keluarga. Itu mungkin kebiasaan dalam pernikahan bisnis. Daripada disebut suami istri, lebih mirip pasangan tidur dengan jadwal tetap untuk menyelesaikan kebutuhan fisiologis. Sisa waktu mereka gunakan untuk mewujudkan nilai pribadi. Pernikahan aku dan Liu Ruyan tidak lepas dari pengaruh mereka. Hanya saja Liu Ruyan tidak begitu terobsesi seperti ibuku. Karier adalah pekerjaan yang menjadi makna terpenting dalam hidup. Aku tidak memiliki kelincahan dan kemampuan seperti ayahku untuk menjadi pemimpin yang hebat. Sebelum umur 10 tahun, aku tidak bisa memahaminya. Namun aku mulai beradaptasi. Mungkin karena Liu Ruyan datang. Ibuku berkata aku bukan pusat hidupnya. Ayah juga tidak akan meninggalkan karier demi aku, melahirkan aku, hanya karena mereka berada pada tahap itu. Aku berkata aku tidak bisa tidak memiliki apa-apa. Kalian harus menemukan seseorang untuk menemaniku. Maka mereka dan ayah menemukan Liu Ruyan sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10. Jadi Liu Ruyan seharusnya menjadi milikku. Ye Chan, dia seharusnya menjadi pikiranku. Di bawah meja makan ini, tanganku diam-diam menyentuh punggung tangan Liu Ruyan. Namun ia menangkapnya tanpa ekspresi. Aku menggaruk telapak tangannya, mendapatkan tatapan peringatan. Liu Ruyan sangat canggung di depan orang tuaku. Namun sebenarnya tidak perlu sama sekali. Kecuali pekerjaan. Mereka tidak pernah memberi ruang untuk hal lain dalam pandangan mereka. Namun Liu Ruyan berusaha keras menjaga ketenangannya. Sangat menggoda. Aku tidak bisa menahan diri. Mulai melangkah lebih jauh. Kaki kiri kuletakkan di atas kaki kanan. Aku mengulurkan ujung kaki, menyambar betisnya. Saat dia lengah, ujung jariku meluncur keluar dari telapak tangannya. Wajah Liu Ruyan tampak panik sejenak. Aku meliriknya tanpa ekspresi. Akhirnya aku merasa puas. Jelas itu adalah jamuan makan 4 orang. Namun yang menderita hanyalah Liu Ruyan. Semua karena pikirannya terlalu sensitif. Jadi ketika sore itu dia masuk ke kamarku, barulah dia merasa tidak pantas. Tapi aku tidak peduli apakah pantas atau tidak. Semakin Liu Ruyan ingin keluar, aku malah semakin keras. Dia tidak bisa melepaskan tanganku. Dia hanya bisa didorongku ke tempat tidur. Aku memeluk pinggang Liu Ruyan. Suaraku menjadi lembut. Dengan sedikit nada menggoda. Ruyan, peluk aku juga. Liu Ruyan ragu sejenak, mulai mengusap, menyangga pinggangku. Sebenarnya aku tahu dia lebih suka pendekatan lembut daripada keras. Meskipun bagiku menggoda terasa memalukan, tapi sesekali mencobanya, rasanya juga tidak buruk. Aku menundukkan kepala untuk melihat wajah Liu Ruyan. Mata dan alis gadis itu masih agak muda. Bibirnya berwarna pucat, bentuk bibirnya juga cantik. Terlihat sangat cocok untuk dicium. Liu Ruyan menatapku dengan mata berbinar, mengangkat kepala kecilnya mendekat. Senyumku semakin cerah. Seharusnya sudah tahu dia tak dapat menolak tubuh dan wajahku. Membawa orang ke dalam pelukanku. Aku memegang wajahnya, dengan lembut membujuk, lalu mencium. Aku harus bertanggung jawab. Liu Ruyan yang terputus pembicaraannya tampak agak tidak senang. Bagaimana bisa bertanggung jawab? Aku berpikir sejenak. Dengan jawabannya yang wajar, aku berkata, tentu saja menikah. Wajah Liu Ruyan menjadi semakin tidak senang. Dia mengerutkan alis. Pernikahan Ye Chan bagimu ternyata begitu santai. Aku dengan lembut mencoba menenangkannya. Bagaimana bisa begitu santai? Ruyan, kita memang jodoh sejak lahir. Seharusnya kita menikah. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara pelan, kalau begitu, biarlah takdir. Aku tersenyum puas. Dengan lancar, aku perlahan berbaring di atas tempat tidur. Aku sekarang milikmu. Ruyan, Liu Ruyan berjuang dalam pikirannya lama. Namun tetap tak dapat menahan godaan. Dia perlahan membungkuk. Dengan wajah memerah, dia menyentuh bibirku dengan lembut. Ciuman singkat yang hanya menyentuh. Namun membuatku ketagihan. Matanya sesaat tampak melamun. Aku berkedip. Dengan rasa tidak nyaman, aku mendesak. Ruyan yang sadar kembali menatapku. Menyatu kembali. Di kepalaku meletus kembang api. Perasaan aneh di dalam hati semakin kuat. Ujung lidah terasa sakit. Aku langsung terjaga, melihat mata Liu Ruyan yang memerah. Alisku berkerut. Ruyan melihat orang di atasnya menjilat bibir. Dia tertawa pelan, penuh kegelapan.
Di matanya tidak ada lagi kesan naif. Ada suara keras di telingaku. Dua kata sederhana, namun dengan mudah menghancurkanku. Kepalaku pusing. Seluruh diriku hampir terbakar karena rasa malu. Mengingat perbuatanku terhadapnya belakangan ini, aku menutup mata, menolak bertukar pandang dengan dia. Namun Liu Ruyan sangat susah ditangani. Jari-jarinya menyentuh pipiku dengan lembut, terus ema alisku, hidung, lalu ke bibir. Saat membuka mulut, suara itu ternyata membawa kerinduan pada Ruyan. Lama tak bertemu, suamiku tercinta, Liu Ruyan, juga kembali. Ini bukan kabar baik bagiku. Yang lebih buruk lagi, dia ingat jelas bagaimana aku sebelumnya, dengan mengandalkan ingatan dari belasan tahun ke depan, menggoda Liu Ruyan yang berusia 18 tahun. Ini sangat memalukan. Antaraku dan dia selalu yang memulai, sedangkan aku hanya mengucapkan hal yang tidak sesuai dengan hati. Saat ini aku dan dia duduk berhadapan di ujung ruangan tanpa kata. Posisi duduknya sangat tegap. Namun begitu Liu Ruyan membuka mulut, dia dengan mudah menembus topengku. Dia mengangkat kelopak mata dengan malas. Dengan nada menegaskan, "Ye Chan, kamu begitu suka aku?" "Ya, kamu bohong." Aku berdiri dari kursi dengan bersemangat. Seperti anak kecil, aku menolak dengan keras. "Aku tidak suka kamu. Kamu memang suka aku." Suara Liu Ruyan sangat lembut, namun sangat yakin. Aku marah karena malu. Langsung berlari ke sisinya, berteriak dengan marah. "Siapa yang suka kamu? Kamu suka aku? Masih belum." Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan mendorongku duduk. Lalu dia juga duduk di atas kakiku. Aku suka kamu." Aku langsung kehilangan semangat. Muka memerah sangat. Liu Ruyan seperti ini memang sangat menyebalkan. Satu kalimat saja bisa membuatku bingung. Ini pertama kalinya dia mengatakannya langsung kepadaku. "Aku suka kamu." Aku tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Tiba-tiba merasa sangat tersinggung. Aku menutup mataku. Ujung hidung terasa asam. "Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kenapa Liu Ruyan tidak mengatakannya lebih awal?" "Karena aku minder." Ye Chan dan Liu Ruyan. Daguku menempel di dadaku. Suara lembut. "Kamu besar di kota. Aku justru berasal dari gunung. Jarak kami sangat jauh. Berani bilang suka kamu. Tapi aku memang suka kamu." Suara aku bergetar tak berdaya. Rasa tersinggung di hati mengalir seperti ombak. "Apakah aku tidak punya hak untuk suka kamu?" "Maaf." Suara Liu Ruyan jarang lembut sekali. Dia menggerakkan tangan yang menutupi mataku. Dengan lembut mengusap air mataku. Aku hanya tidak berani memikirkan, apakah Achen akan suka aku. "Achen, aku sangat menyesal." Liu Ruyan yang berusia 18 belum cukup berani. Tidak berani memberitahumu. Dia menyukaimu. Menyukaimu sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia terlalu keras kepala. Aku terlalu sombong. Saat masih muda, tidak ada yang berani menjadi yang pertama mengucapkan "aku suka kamu." Hanya mengira dia tidak mencintaiku. Aku juga tidak ingin mencintainya. Namun rasa kepemilikan dalam tulangku terus mendorongku. Itu Liu Ruyan milikku. Dia hanya bisa menjadi milikku saja. Maka aku memeluk gagasan bahwa meski hatinya tak dapat, aku tetap harus mendapatnya. Kuliah belum selesai. Aku memaksa Liu Ruyan untuk mengurus akta nikah. Lalu kami saling bertaruh selama 10 tahun. Sengaja berpura-pura tidak suka satu sama lain. Sengaja memanggil satu sama lain dengan istilah teman tidur. Melewati setiap malam yang saling terjerat. Sampai pada malam larut di tahun pernikahan ke-10. Aku mengemudi mobil dari selatan kota kembali ke utara kota. Di tengah hujan deras, sebuah truk yang tidak terkendali menabrak bagian depan mobilku dengan keras. Hari itu adalah hari jadi pernikahan kami. Juga merupakan ulang tahun Liu Ruyan. Di kursi penumpang ada kue ulang tahun yang aku pesan khusus. Di bagasi terhampar mawar yang kupilih dengan cermat. Cincin pernikahan di jari manis Liu Ruyan telah dipakai selama 10 tahun penuh. Semua orang berkata dia sangat mencintaiku. Aku tidak percaya. Liu Ruyan jelas sangat membenciku. Dia bahkan tidak mau tersenyum padaku. Bagaimana dia bisa menyukainya? Lalu bagaimana dia bisa mencintaiku? Padahal foto-foto di dompetku, wallpaper di ponsel dan komputer, tato di punggung bawahku. Semua hal yang tak diketahui orang tentang Ye Chan sungguh tidak adil. Liu Ruyan begitu jahat. Dia tidak pernah berkata kepadaku. Menyukainya tapi melakukan begitu banyak hal. Jadi melihat diriku yang dipenuhi tabung-tabung, apakah dia akan sedih jika aku tidak terbangun lagi? Dia tidak berbeda dengan janda muda. Saat ini,
Aku akhirnya ingat mengapa aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Ye-chan, aku suka kamu. Memeluk leherku. Air matamu mengalir deras. Achen, cepat bangunlah. Pemandangan di sekeliling mulai terdistorsi. Otakku terasa sakit hebat. Aku menatapmu untuk terakhir kalinya. Bibirmu terbuka dan menutup. Air mataku tiba-tiba meluap. Kamu berkata, aku mencintaimu. Saat Achen terbangun lagi, aku berbaring di tempat tidur rumah sakit. Adegan 10 tahun lalu sudah lenyap. Yang menggantinya adalah dinding kaca. Di seberang dinding itu terbaring istriku, kamu. Pintu terbuka. Sekelompok besar dokter dan perawat masuk. Aku menatap dengan kosong. Lalu aku mengetahui semuanya. Sebenarnya aku tidak pernah kembali ke 10 tahun lalu. Kecelakaan itu membuat otakku tertabrak. Cederanya sangat parah. Dokter berkata jika tidak bangun lagi, aku akan terbaring di tempat tidur rumah sakit seumur hidup. Kamu sangat bersyukur. Selama 10 tahun ini, perkembangan medis sangat pesat. Mereka menghubungkan gelombang otak dia dengan otakku, berusaha membuatmu mencari kesadaranku di dalam pikiranku, dengan kontrol mental untuk membangunku. Sebelum itu, ayah dan ibuku berada jauh. Masing-masing mengirimkan keenam kepadaku. Secara rutin mereka menasihati kamu untuk merawatku. Dengan santai, mereka meminta dokter untuk menyelamatkanku sebaik mungkin. Uang bukan masalah. Aku sudah hampir 3 tahun tidak bertemu mereka. Tenang dan sederhana. Liu Ruyan sudah terbiasa. Tapi jika tidak ada aku di belakangnya, dia tidak akan pernah bisa terbiasa. Maka Liu Ruyan, tanpa ragu menandatangani nama pada rencana perawatan. Meskipun dia tahu kesehatan mentalnya akan terpengaruh. Tapi sekarang aku sudah bangun. Dia masih tertidur. Melihat sisi wajah Liu Ruyan, air mataku mengalir turun di pipi. Sangat menjengkelkan. Aku paling benci menangis. Tidak sulit sama sekali. Tapi Liu Ruyan, kamu selalu membuatku menangis. Sambil menangis, aku tiba-tiba melihat bulu mata Liu Ruyan bergetar sedikit. Secara tidak sadar menahan napas. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri matanya perlahan terbuka. Lalu dengan susah payah memutar kepala menghadapku. Dia menenangkan aku tanpa suara. Aku kembali. Achen, jangan menangis. Aku menatapnya. Lalu aku menangis lebih keras. Setengah tahun kemudian, aku keluar rumah sakit. Aku pulih dengan cepat. Berjalan dengan langkah cepat seperti terbang. Tidak sama sekali terlihat seperti orang yang pernah mengalami kecelakaan mobil. Liu Ruyan juga kembali sadar. Mulai menghitung semua urusan selama 10 tahun terakhir dengan aku. Dia duduk dengan kasar di atas kakiku. Memaksa aku mengakui kesalahan. Aku tidak banyak bicara. Namun sikapnya sangat positif. Di atas tempat tidur, berbalik-balik mengakui kesalahannya. Liu Ruyan benar-benar menjengkelkan. Bahkan kalau aku memakai model segitiga, dia juga menyebalkan. Kamu tidak pernah bilang suka aku, langsung minta maaf. Aku suka kamu. Kamu juga tidak pernah bilang mencintaiku, minta maaf. Aku mencintaimu. Kamu tidak pernah berkata hal yang menyenangkan. Aku tidak suka minta maaf. Minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menjadi yang patuh. Ruyan terdiam sesaat, namun memikirkannya masih membuatku sangat marah. Dia mencubit leherku. Bagaimanapun, aku tidak bersalah. Semua salahmu. Aku yang salah. Dengan lancar, aku memeluk Ruyan ke dalam pelukanku. Aku berbisik pelan. Semua salahku. Kekanak-kanakan, sombong, keras kepala. Banyak kebiasaan buruk. Ruyan, terima kasih kamu masih mau menyukai aku yang begitu buruk ini. Ruyan terdiam lama. Ya, kamu memang baik dan buruk. Dia mengangkat kepala dan menatapku. Senyum singkat melintas di matanya. Tapi aku telah menyukaimu yang begitu buruk ini selama 20 tahun. Akhir cerita.